إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Masyaalal muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, datang dan hadir di masjid menunaikan salat Jumat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaalal muslimin rahimakumullah. Di dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah melaksanakan salat, ada yang mengatakan 7 sampai 8 bulan. Ada yang mengatakan 10 bulan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 17 sampai 18 bulan. Lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, letaknya di Palestina. Selama itu kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengadah ke langit, seolah-olah berdoa ingin sekali agar tempat menghadap salat atau yang kita kenal dengan kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram, tempat menghadapnya Nabi Ibrahim dan keluarganya di dalam beribadah. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami, kata Allah, sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, berdoa kepada Allah. Allah tahu maksud Nabi Muhammad ini. Ingin sekali agar kiblatnya itu berpindah ke Masjidil Haram. Karena ketika itu orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa senang dan bahagia, kiblat kita sama. Orang Yahudi, Nasrani dan Muslim kiblatnya sama ke Baitul Maqdis. Padahal di dalam ayat ini disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tahu persis bahwa akan datang nanti seorang nabi yang kiblatnya itu menghadap ke Ka'bah.
Kemudian Allah sebutkan falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pasti akan kami palingkan engkau pada kiblat yang engkau sukai. Jadi yang paling disukai oleh Nabi itu adalah Masjidil Haram. Bukan dia tidak senang dengan kiblatnya sebelumnya, yakni Baitul Maqdis, tapi yang paling senang itu menghadapnya ke Masjidil Haram. Alasan pertama, bahwa inilah yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya dalam hal ibadah terkait dengan arah kiblat. Hanya umat Islam yang ibadahnya dari seluruh penjuru dunia ini, di timur, di barat, dimanapun mereka, itu kiblatnya satu, yakni Ka'bah. Alasan kedua, karena dia punya nilai sejarah. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim dan Ismail itu lebih dahulu sudah menghadapkan wajahnya ketika salat ke Ka'bah al-Musyarrafah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Turun ayat ini itu ketika salat asar. Salat asar Nabi itu sudah menghadap ke Baitullah. Kemudian salah seorang sahabat yang tadi ikutnya salat dengan Nabi keluar masjid, lewat di masjid-masjid yang lainnya, dia katakan, demi Allah, tadi kami salat dengan Nabi, Nabi sudah menghadap ke Ka'bah. Maka ketika itu juga kaum muslimin, orang yang tengah salat tadi, ada yang sedang ruku, langsung memutar arah kiblat. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa berita ini sampai ke Masjid Kuba itu ketika Isya, salat Isya. Mereka sedang salat Isya, ada orang yang datang menyebutkan bahwa kiblat sudah berpindah. Maka ketika itu juga orang yang sedang salat Isya tadi mengalihkan kiblatnya ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ini adalah wujud kepatuhan. Ini adalah wujud persatuan umat Islam yang memiliki satu arah tujuan, yakni tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca Al-Quran, ada beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebutkan Ka'bah ini. Yang pertama adalah Ka'bah itu sendiri. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai qiyaman linnas. Qiyaman linnas maksudnya adalah pusat bagi manusia. Di Ka'bah ketika itu menjadi pusat peradaban manusia, pusat peribadatan manusia. Arah kita salat, arah kita berdoa, orang menunaikan haji dari berbagai penjuru dunia, orang melaksanakan umrah dari penjuru dunia, menjadi pusat peribadatan dan juga peradaban. Bahkan di dalam kitab tafsir ditemukan tidak saja sebagai pusat peribadatan dan peradaban, tapi juga sebagai pusat perekonomian. Kemudian di dalam Al-Quran, nama Ka'bah juga disebut dengan Al-Bait, artinya rumah.
Ada yang disebutkan dengan kata bait saja. Wa iz ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Ka'bah, mathabatan linnas, tempat manusia itu berkumpul. Itu al-bait saja. Ada al-bait itu yang digandengkan dengan haram. Al-baitul haram, rumah suci. Ja'alallahu al-ka'batal baital haram, rumah suci. Yang ketiga, al-bait juga digandengkan dengan kata baiti. Artinya adalah rumahku. Allah yang menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah rumahku. Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut dengan rumah? Sebenarnya dia menjadi simbol apa bagi kaum muslimin? Kita tahu bahwa rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat kita mengadukan keluh dan kesah kita. Tempat kita mendapatkan kebahagiaan. Tempat di mana rasa sakit itu diobati. Rasa susah itu ditenangkan. Dan seterusnya. Maka bait, rumah Allah, yakni Ka'bah, termasuk juga seluruh rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah tempat kita kembali. Tempat di mana hati kita ditenangkan, jiwa kita disucikan, dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah menyebutkan baiti. Itu rumah Allah. Ketika kita masuk ke rumah Allah, tentu sangat dekat kita dengan pemilik rumah itu. Dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada tempat lain kecuali masjid. Karena disitulah Allah sebutkan bahwa itu adalah rumahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada yang disebut secara khusus dengan al-masjidil haram, seperti ayat tadi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil haram. Masjid artinya tempat sujud. Haram artinya suci. Kenapa kita memahami kata haram itu adalah sesuatu yang dilarang? Benar. Karena untuk menjaga kesucian seseorang itu harus menjaga hal-hal yang dilarang. Ketika seseorang melanggar hal-hal yang dilarang, maka kesuciannya dipertanyakan. Makanya banyak larangan-larangan yang ada di Masjidil Haram itu. Orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Kemudian tidak ada boleh bertengkar, tidak boleh membunuh binatang dan seterusnya. Itu semata untuk menjaga kesucian Masjidil Haram. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 29 ada yang juga yang disebutkan dengan al-baitul atiq. Artinya adalah rumah tua. Walitawifu bil baitil atiq. Hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah tua itu. Kenapa disebut dengan rumah tua? Ada yang memahami makna atiq itu adalah pembebasan, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ketika orang sudah hadir di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, itu terbebas dirinya dari api neraka. Namun ada data lain yang menunjukkan bahwa rumah tua itu
Ini perdebatan yang cukup intens juga di kalangan ahli tafsir. Siapa yang membangun Ka'bah ini? Apakah Nabi Ibrahim atau siapa? Ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan pondasi dari Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah, maka ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Bahasa awalnya stelengnya. Jadi ada batu besar yang diletakkan di pinggir-pinggir, di bawah berputar-putar ketika Nabi meninggikan, beliau naik ke atas batu itu, kemudian ditinggikan Ka'bah ini. Kemudian kalau kita baca surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi dzar'in 'inda bibaitikal muharram. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau. Artinya ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah, Baitullah itu atau Ka'bah itu sudah ada. Artinya bukan Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah itu. Kemudian disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Nah, ini alasan yang ketiga bahwa bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Tapi dibangun oleh siapa? Ada yang mengatakan bahwa yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim. Karena ayat ini mengatakan, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah permulaan yang dibangun untuk beribadah itu adalah Bakkah. Baitullah di Bakkah. Jadi penyebutan Makkah itu ada juga yang disebut dengan Bakkah. Maknanya sama. Mekah, Bakkah. Jadi Ka'bah itu adalah rumah pertama yang dibangun untuk beribadah. Tentu yang ada manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada yang berpendapat bahwa karena dia menggunakan kata pasif wudi'a, dibangun, maka tidak jelas siapa yang membangun. Sehingga ada ulama yang berpendapat Ka'bah itu langsung dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terakhir, nama Ka'bah itu di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tapi tidak identik dengan Ka'bah itu sendiri, atau Baitul Ma'mur, wal Baitul Ma'mur, demi Baitul Ma'mur. Para ulama tafsir menjelaskan Baitul Ma'mur itu adalah tempat beribadahnya para malaikat. Jadi arah kiblatnya ibadahnya malaikat itu namanya adalah Baitul Ma'mur. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa letak Baitul Ma'mur itu lurus ke atas, dari Ka'bah itu lurus ke atas, di atas langit ketujuh, disitulah letak Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Ini menunjukkan bahwa manusia, malaikat yang patuh kepada Allah memiliki tujuan yang sama, arah yang sama, yakni bertauhid kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah.
فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ayat ini, ayat 125 dari surah Al-Baqarah, adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan masjid. Nabi saja itu membersihkan masjid. Kenapa kita orang biasa membiarkan masjid kita itu kotor? Tidak mau memberikan donasi untuk pembangunan masjid, untuk perbaikan masjid, pembuatan WC masjid, pembelian tikar dan lain-lain. Ini agar apa? Agar masjid kita, rumah Allah ini, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, tetap suci, bersih, dan memberikan ketenangan bagi kita ketika berada di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.